Izin Bapak Gembala, hari ini tidak ada khotbah spesial aja. Hari ini kita akan belajar bareng saudara tentang melayani dengan kasih karunia, Heavenly Gifts ya. Tema di bulan ini kita akan melayani dengan karunia. Kita akan baca berurutan ya dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 ya. Saya akan baca dengan ayat 14. Nanti Bapak Ibu bergantian ya sampai pada ayat yang terakhir. Matius 25 ayat 14 ya. Sudah ketemu semuanya? Atau lihat di depan juga nggak apa-apa. Saya akan baca ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat juga dan laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulang uang tuan itu, lalu mengadakan hitungan ulang. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah punyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya waktu itu kau berikan kepada orang yang menjalankan Tuhan, supaya sembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dan daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga dia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Next, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang talenta. Perkataan Tuhan Yesus tentang talenta ya. Next, kalau kita baca Injil Matius mulai ayat 25
pasal 25 ayat 24 ini Bapak Ibu. Sebab hal kerajaan surga, lah kata kerajaan surga di dalam bahasa aslinya tidak ada. Hal kerajaan surga, kalimat ini ditambah oleh penerjemah LAI supaya kita ngerti bahwa ini berbicara tentang kerajaan surga. Yesus sedang berbicara tentang kerajaan surga. Coba kita lihat bahasa aslinya, bentar, next. Nah, bahasa aslinya tidak ditemukan hal kerajaan surga, tapi dimulai dengan kalimat sebab seperti seorang manusia yang hendak berpergian memanggil hamba-hambanya sendiri dan menyerahkan kepada mereka harta miliknya. Ya, ini Yesus bicara tentang, karena ayat di atasnya itu bicara tentang kerajaan surga, sehingga dalam bahasa aslinya dikatakan hal kerajaan surga seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Seseorang antropos. Seseorang antropos berarti manusia yang istimewa. Ya, ada hamba-hamba, doulos. Hamba-hamba itu artinya orang yang sudah menjadi miliknya dia, milik kepunyaannya dia. Ya. Ya. Sebab seperti seorang manusia ini, jadi ini perumpamaan ini bicara tentang Yesus yang akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Jadi bukan orang lain, tapi Yesus sendiri berbicara pada semua orang saat sebelum dia pergi, sebelum dia naik ke surga, sebelum dia menjalankan salib, mati, bangkit dan naik ke surga, dia berkata seperti seseorang yang mau pergi, dia memanggil hamba-hambanya untuk diberikan sesuatu, menyerahkan kepada mereka harta miliknya. Ya, next. Ya, ada harta. Ada menyerahkannya harta. Ya. Menyerahkannya para doken, menyerahkannya atau mempercayakannya. Ya. Ada kata harta, hupako, segala miliknya, apa yang dimiliki oleh orang itu. Jadi kalau kita baca ayat ini, sebelum Yesus naik ke surga, dia sudah berbicara kepada hamba-hambanya. Lah sekarang setelah Yesus sudah naik di surga, dia berkata pada saudara dan saya bahwa dia telah menyerahkan, dia telah memberikan sesuatu yang besar kepada saudara. Sebagai harta miliknya Tuhan diberikan kepada saudara. Apa itu yang diberikan pada saudara dan saya? Next. Ayat 25, ayat pasal 25 ayat 15. Baca nak. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Yang diberikan adalah talenta. Jadi Yesus memberikan talenta kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Talenta itu sesuatu yang Yesus miliki, yang sangat berharga, diberikan kepada setiap orang yang percaya. Jadi saudara saya ini sudah diberikan namanya talenta. Ya, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 1. Semua masing-masing diberikan talenta. Ya, kalau kita lihat bahasa aslinya Bapak Ibu, talenta itu berasal dari kata talanta. Ya, talanta. Next. Talanta itu ukuran, satuan. Ya, next. 1 talanta itu 6.000 dinar. 1 dinar itu upah kerja 1 hari. Jadi kalau kita punya uang 6.000 talenta, kita bisa bayar orang kerja berapa hari? 6.000 hari. 6.000 hari kalau dihitung kalender Ibrani itu 16,6 tahun. Kalau dihitung kalender Masehi itu sekitar 20 tahun. Jadi 1 talenta yang diberikan pada saudara saya itu bisa untuk hidup selama 20 tahun. Ya, 1 talenta itu 30 kilogram perak, mata uang Romawi di zaman itu. Ya, apa artinya ini? Artinya
Yesus sudah memberikan sesuatu yang sangat besar, yang melebihi saudara cari. Itu tinggal di dalam hati saudara dan saya. Itu tinggal di dalam hati saudara dan saya. Namanya talenta. Ya, talenta itu ada di dalam hati saudara masing-masing. Ya. Nah, setiap orang diberikan ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Semuanya berdasarkan kesanggupan yang Tuhan kasih. Ya. Yang 5, dia menjalankan uangnya dan dia menghasilkan berapa Pak Bu? 5. Artinya ada laba, ada untung, ada hasil. Yang 2 menjalankan uangnya dan dia punya laba, untung, hasil 2. Yang 1 nggak punya untung karena talentanya disembunyikan. Ya, lah kata laba kalau kita lihat dalam bahasa aslinya kerdaino itu keuntungan atau hasil buah, untung, hasil atau buah. Ya, karena ini pekerjaan Roh Kudus, jadi Bapak Ibu saat percaya kepada Tuhan di lahir baru, maka Roh Kudus tinggal di dalam diri saudara, ya toh? Maka Roh Kudus memberikan talenta, ya talenta. Ada 5, ada 2, ada 1. Dan talenta ini Bapak Ibu, ini harus digunakan, harus dijalankan sebab ada Tuan yang akan meminta pertanggungjawaban. Ya, Tuan dari hamba-hamba itu pulang. Ayat berikutnya, next. Baca nak. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Nah, setelah hamba-hamba tadi pergi menjalankan uang, talenta itu tadi, uangnya tadi, tuannya pulang, maka mereka harus mempertanggungjawabkan. Ya, maka next. Kak. Nah, maka kalau kita baca, Paulus berkata, baca nak. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, Nah, baik ataupun jahat. Jadi saudara saya ini sudah dikasih yang namanya talenta, dan talenta itu harus dijalankan. Karena apa? Karena Yesus akan minta pertanggungjawaban. Kapan Pak? Naik lagi Pak, jangan buru-buru, jangan buru-buru. Naik lagi ke atas tadi. Nah, kapan Pak? Pada waktu saudara saya dipanggil untuk menghadap tahta pengadilan Kristus. Pengadilan Kristus ini bukan pengadilan saudara dan saya untuk dihukum, bukan. Tapi yang dimaksud di gua Korintus 5:10, pengadilan ini adalah pengadilan Kristus di mana saudara saya dimintai pertanggungjawaban tentang talenta yang sudah diberikan kepada saudara. Ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, oleh upah, oleh mahkota, apa enggak, sesuai dengan dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik, kalau saudara melakukan talentamu, kau pakai talentamu, kau gunakan talentamu, kau kembangkan talentamu, maka kau disebut menjalankan hidupnya dengan baik, maka saudara akan dapat upah. Tetapi apa talenta yang saudara punya nggak dijalankan karena sudah males, merasa nggak bisa, merasa minder, nggak dijalankan, namanya talenta, maka saudara disebut dengan hidupnya ini jahat. Saudara tidak mendapatkan upah. Nah, di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi yang ini. Next, nah. Apa akibat talenta yang nggak digunakan, yang disembunyikan? Talentanya, baca nak. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai,
apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Karena setiap orang yang mempunyai, yang memiliki talenta, yang menjalankan talentanya, kepadanya akan diberi sehingga dia berkelimpahan. Talentanya tidak hanya 2, tidak hanya 5, tidak, tapi berkelimpahan. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, tidak memiliki kesanggupan untuk menjalankan talenta, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Talenta itu diberikan setelah saudara lahir baru. Ini namanya tentang talenta, itu bisa tentang karunia Roh Kudus. Nanti Petrus dan Paulus akan menjelaskan ini. Tetapi karena saudara tidak mau menjalankan yang namanya talenta, talenta yang rohani nggak dijalankan, maka akan diambil apapun juga yang ada padanya akan diambil dari apapun juga. Artinya ada talenta yang diberikan sejak saudara lahir. Kemampuanmu, karuniamu yang sejak lahir itu pun akan diambil. Apa yang menganggap ada padamu akan diambil. Akhirnya saudara akan mengalami suatu kekecewaan, penyesalan. Next Kak. Nah, baca Kak. Ini yang satu talenta disembunyikan dengan alasan tuannya, ini bicara tentang kemalasan. Bahasanya anak mahasiswa sekarang adalah mager. Ini kalau orang mager. Baca nak. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara. Baca bareng ya. 1, 2, 3. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari Si perusak. siapa perusak? Pemalas. Di Alkitab sering dikatakan perusak itu siapa? Penghancur, perusak. Iblis. Jadi kalau saudara dan saya malas menjalankan talenta, maka saudara sudah menjadi saudaranya Iblis. Kata pekerjaan. Next Kak. Kata pekerjaan melakah. Kata pekerjaan melakah itu pekerjaan yang sifatnya fisik. Karunia main gitar, karunia main bass, karunia main keyboard, karunia aser, karunia melayani, karena khotbah, karena terima tamu, karena diakonia. Itu karunia melayani, karena menyambut orang. Oh, kok Pak Gembalaku iki aduh, kok ketoke haus ya. Saya orang di depan, saya tua-tuanya, tapi melihat kok ini haus ya, tak kasih minum. Ini melayani, namanya melakah. Tetapi di dalam bahasa Ibrani ada kata afat, itu sejajar dipakai. Afat itu bisa tentang 3, melayani, ibadah, dan bekerja. Baca antas lagi Amsal tadi nak Pak. Lah baca Kak bareng ya. 1, 2, 3. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah karena kata kerja itu sama dengan sejajar dengan kata afat, ibadah atau melayani. Kalau dibaca ada begini, orang yang bermalas-malas dalam melayani sudah menjadi saudara. Orang yang bermalas-malas dalam beribadah sudah menjadi jelas Pak, itu langsung gak perusak iblis. Saya kira nggak ada yang mau jadi saudara iblis. Kenapa? Karena saudara sudah ditebus dengan harga yang mahal. Ya, kita ini menjadi keluarga Allah. Ya, next. Akibatnya apa? Yesus berkata apa? Baca nak.
dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Akibatnya Yesus berkata, orang yang tidak menjalankan talenta, orang yang tidak menggunakan talentanya, pada akhir hidupnya nanti saat dia dipanggil dalam tahta Kristus, yang harusnya berada di ruangan ini, satu ruangan bagi-bagi upah, bagi-bagi mahkota, tapi mereka didorong keluar, dicampakkan, next, didorong keluar, ex balu, ditokne metu. Jadi sudah masuk, tapi karena dia tidak menggunakan talentanya, tidak menggunakan talentanya saat berada di ruang pesta kawinan domba itu, maka dia didorong keluar, artinya dicampakkan. Yang lainnya di dalam, Pak, dapat upah, dapat mahkota. Yang dicampakkan keluar, Pak, nggak dapat. Tapi bukan berarti dia mati, bukan berarti dia dihukum dalam neraka. Nanti Rasul Paulus berkata mereka diselamatkan, tapi seperti kayak dari dalam api. Ya, nanti ya, next. Nah, itu tadi tentang talenta yang diucapkan Yesus dalam suatu perumpamaan. Ya, talenta itu sesuatu yang sangat besar yang sudah diberikan pada saudara dan saya. Itu miliknya Tuhan, ada dalam diri saudara dan saya. Lah, Rasul Petrus menjelaskan lebih jelas lagi tentang talenta ini, dia sebut dengan karunia. 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. Next, baca nak. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia, talenta, diterjemahkan oleh Rasul Petrus dengan kata karis, karunia, diberikan cuma-cuma. Saudara, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena kekayaan, tapi karena cuma-cuma diberikan pada saudara dan saya. Ya, yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi saudara semua dan saya ini sudah dapat namanya karunia. Tadi Yesus bilang talenta, diterjemahkan oleh Rasul Petrus menjadi karunia. Saudara memiliki karunia masing-masing, berbeda-beda karunianya. Ya, nah karunia itu Bapak Ibu, itu harus dijalankan, harus digunakan. Kalau tidak digunakan, maka saudara tadi tahu akan diambil, gitu. Maka karunia itu harus dijalankan. Karunia itu apa? Aku gak iso khotbah. Lho lek wae khotbah kok ya sing dijemati sapa gitu saudara. Oh, karena aku Pak, aku lek melayani gak iso ngomongi. Lho tapi kan iso kita gini, salaman. Ini tok kan iso toh, terima tamu duduk. Iki sudah melayani saudara, ini tok ya melayani saudara. Oh, juga ngombe Pak Gembala nih didukut minum, kasih minum. Bisa toh? Itu namanya sudah melayani. Layanilah, next Kak. Layanilah, diakoneo. Layani artinya melayani secara fisik, membantu langsung secara fisik, secara jasmani. Diakoneo, maka muncullah diakonos, orang yang melayani. Maka bentuknya jadi ada kata diakonia. Jadi bentuknya model pelayanannya apa? Nah, muncul lagi di situ saudara, di dalam bahasa Yunani ada latreo. Latreo itu melayani ibadah. Ada namanya duleo, melayani dengan sungguh-sungguh, bahasa ini hamba. Maka kata layanilah, kata Petrus itu mengandung makna melayani, bekerja juga ibadah. Next. Maka sama dengan kata afat, melayani, bekerja, dan ibadah. Jadi melayani itu menyangkut 3 konteks: melayani, bekerja, ibadah. Kalau bekerja
itu ibadahmu. Kalau melayani itu ya pekerjaanmu. Jadi saudara melayani tidak hanya di gereja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Karena kata melayani menurut Rasul Petrus, melayani Tuhan dan sesama karunia, itu artinya melayani Tuhan dan sesama. Karena kata latreo, duleo, dan kata ini sama dengan satu kata yang artinya ibadah, melayani juga bekerja, kata afat. Jadi kalau kita melayani, bekerja di rumah, melakukan aktivitas pekerjaan, itu juga melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Makanya Alkitab berkata, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, karena Tuhan akan memberikan upah. Itu. Ya, next. Tujuannya, kalau kita bahasa sederhananya dulu ya, coba kita ngerti dari bahasa teks sederhana. Baca. Sebagai tanda kebaikan hati Allah, kita masing-masing sudah menerima kemampuan rohani yang berbeda-beda dari Roh Allah. Semua kemampuan itu diberikan supaya kita saling melayani. Jadi, setiap orang bertanggung jawab untuk memakai kemampuan itu dengan baik. Ini bahasa Indonesia terjemahnya sederhana yang mudah dipahami, ya. Sebagai tanda kebaikan hati Allah, kita masing-masing sudah menerima kemampuan rohani, sudah menerima karunia, sudah menerima talenta, ya, yang berbeda-beda dari Roh Allah, dari Roh Kudus. Karena ini karunia yang diberikan Roh Kudus, maka saudara harus mendapatkan laba. Saudara harus mendapatkan keuntungan, namanya buah roh. Bicara tentang karakternya Kristus. Ya. Jadi melayani sebagai tanda kebaikan dari hati Allah, kita masing-masing sudah menerima kemampuan rohani yang berbeda-beda dari Roh Allah. Semua kemampuan itu diberikan supaya kita saling melayani. Suka melayani apa suka dilayani? Suka dilayani. Tapi Alkitab berkata apa? Saling melayani. Itu loh Bapak Ibu. Saudara dimiliki karunia, dikasih talenta, dikasih kemampuan untuk saling melayani. Kata saling melayani ini bicara tentang saling melayani. Ini juga melayani Tuhan dan melayani sesama. Pada waktu saudara berdoa di rumah, baca firman, mengenal lebih dalam tentang Tuhan, itu saudara sedang melayani Tuhan. Tetapi pada waktu saudara lagi jadi WL, lagi main musik, lagi di gereja, asar, terima tamu, kolektan, diakonia bagian dapur, nyediakan dan sebagainya, multimedia, semuanya saudara sedang melayani pekerjaannya Tuhan. Saudara bersaksi supaya orang tahu bahwa Yesus itu Allah yang luar biasa. Saudara bercerita, itu saudara melayani pekerjaannya Tuhan. Tetapi saat saudara mengadakan hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara berdoa, saudara belajar firman, saudara mengeterapkan firman dalam hidupmu sehari-hari, saudara sedang melayani Tuhan. Ya, jadi melayani Tuhan itu menyangkut dua hal. Melayani Tuhan juga melayani sesama. Apa Pak tujuannya? Next. Ya itu tujuannya. Baca nak. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jika ada orang yang berbicara, seneng ngomong, saudara, seneng ngerasani gembalane itu, saudara. Baiklah ia berbicara sebagai seorang yang menyampaikan kalimatnya berubah.
Kamu lah, males juga, iso-iso, males. Tapi karena saudara sebagai penyampai firman Allah, kamu pasti bisa karena Tuhan berikan kamu kemampuan. Ayo, pakai. Kalimat sudah menjadi berubah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan. Orang yang melayani, banyak toh pelayanan, tapi orang nggak mau melayani, Mak. Karena nang gereja itu cuma kalau nonton film, nonton wong khotbah terus balik. Makanya sudah nggak dapat apa-apa, gitu. Nggak mengubah hidupmu, gitu, saudara. Karena dalam melayani sesama, saudara pasti benturan. Melayani satu, kok aku nggak disalami, sombong. Saudara kebentur satu dengan lain, benturan satu dengan lain ini akan membentuk karakter. Dididik nesu, tapi karena saudara itu belajar karakternya Kristus, lama-lama kok aku jadi dewasa. Biasanya nesu jadi nggak nesu, disalami puji Tuhan, nggak disalami ya puji Tuhan. Wingi dikasih kue di gereja aku gak, tapi aku tetap gereja mana? Kenapa? Karena sudah dewasa rohaninya, karakter Kristusnya sudah terbentuk. Biasanya suka gosip, karena karaktermu sudah berubah. Saya nggak suka gosip lagi, ya toh. Saya kapan hari itu melayani dengan istri itu di Malang sana. Jadi ibu ini datang menunggu nangis setelah firman itu, dia izin Pak Gembala untuk bertemu saya. Saya masih dikasih jamuan gitu, sudah dia minta ketemu. Nah karena seorang ibu, saya panggil istri saya, dampingi saya. Kenapa Bu? Pak, saya ini kan terus dijelek-jelek nih Pak sama adik saya. Adik saya ini pendito loh Pak. Saya ini sampai semwakit, sampai saya ditenono kan tak bales. Lah tadi pas firman itu saya nangis Pak, saya ini terus gimana Pak? Apa maksud saya bales minta maaf? Dia nyelai saya. Lah enak, wong saya nggak poposin dia maki-maki saya kok. Dia pendito loh Pak. Terus dia ngomong, saya minta saran Pak. Minta saran apa minta pembenaran? Minta saran, kami minta saran besok berangkat selesaikan. Jauh Pak tapi perjalanannya. Tapi kalau firman Tuhan kata gitu Pak, berikut saya berangkat. Nanti biar diantar suami saya. Saudara, ibu ini yang sakit hati sama adiknya itu pendeta. Tapi perkataan pendeta itu nyerang dia karena firman itu memang mengenai dia. Pendeta itu orang koloro tak serang firman. Enggak saudara, firman itu dikatakan apa adanya. Kalau khotbahnya firman ini kalau di bahasa aslinya gini, ya ngomongin ini saudara. Sudah tersinggung, alhamdulillah kalau sudah tersinggung, gitu loh saudara. Kalau sudah nggak tersinggung, saudara nyapo na gereja, gitu loh. Tersinggungnya saudara itu berarti ada sesuatu yang harus dibereskan, dibetulkan. Karena itu karakternya harus terbentuk. Ya, akhirnya dia ambil putusan salaman. Nang Pak Pendeta ini salaman, nang Pak Gembala siap berangkat, sehingga Pak Gembala ini ngomong, Pak Dei kok wani ya berangkat neng adik kono. Terus Dei ngomong apa Pak? Dia datangi adiknya itu di pendeta di daerah Semeru, Gunung Semeru. Dia langsung go ya persis sih mbak kan Pak. Jadi dia nggak minta maaf tapi nggawa jajan, orang nggawa kue itu loh saudara. Jadi adiknya ini pendeta dikasih kue, dikasih makanan, dia harus minta maaf di situ, dia nyeritain masalahnya. Lah gembala ini Pak pendeta kan ya gembala ini saudara, walaupun itu adiknya, ya tertawa. Sing mana aku menyakiti kamu? Itu firman yang harus tak beritakan kalau kamu kena. Kamu jangan marah sama saya. Akhirnya berdua ini jadi tangis-tangisan. Kenapa mereka lagi belajar tentang karakternya Kristus. Saudara dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan saja, tetapi saudara dipanggil untuk berubah karakternya menjadi seperti Kristus. Next. Lah, tadi Yesus ngomong tentang talenta. Petrus dijelaskan itu namanya karunia yang diberikan oleh Tuhan buat saudara saya itu harus dijalankan, harus digunakan. Kalau enggak akan diambil. Kalau diambil saudara nggak dapat upah, nggak dapat mahkota, karena saudara tidak bisa mengubah karaktermu menjadi karakter Kristus. Kenapa? Tanpa nanam talenta,
Tanpa yang namanya karunia, saudara tidak akan bisa mengubah karaktermu menjadi karakter Kristus. Karena talenta atau karunia itu alat atau sarana yang diberikan Tuhan untuk mengubah karaktermu ini menjadi seperti Kristus. Lah, Paulus yang terakhir, Paulus satu lagi. Jadi karunia untuk melayani yang disilakan Yesus talenta, ditersilakan oleh Petrus menjadi karunia. Paulus juga menegaskan ulang lagi. Baca nak, next. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Paulus ngomong gini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini bicara apa ini? Lahir baru. Jadi saudara ini sudah lahir baru dalam Kristus. Allah sudah menyiapkan yang terbaik, pekerjaan yang terbaik yang harus saudara kerjakan sebelum saudara lahir baru, gitu loh. Jadi sebelum saudara dipanggil lahir baru, dia sudah persiapkan pekerjaan itu buat saudara dan saya untuk dikerjakan. Nah, makanya Paulus menerjemahkan kata talenta, kata karunia dengan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, sebelum saudara lahir baru. Ya. Jadi kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus, artinya lahir baru. Nah, saat lahir baru saudara diberikan namanya talenta atau karunia atau pekerjaan baik yang harus dikerjakan. Karena apa? Semua harus bertanggung jawab tentang karunia atau talenta atau pekerjaan masing-masing di hadapan takhta pengadilan Kristus. Kapan Pak? Setelah saudara dipanggil. Siapa yang mau dipanggil dulu untuk ngecek bener apa ora firman ini? Ayo lah, dipanggil dulu, nanti kita doa bareng-bareng. Pak, ini Tuhan, ini siap dipanggil dulu Tuhan untuk ngecek apakah firman ini bener apa ora. Lah karena sing wani, mau kira wani. Karena apa? Karena karakternya lagi belajar, terus belajar setiap hari. Next. Jadi kapan lahir baru ini? Baca nggak? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Jadi Roh Kudus itu tinggal di mana? Di dalam diri kita, betul? Lah kalau Roh Kudus tinggal di dalam diri saudara, Yesus Kristus yang bikin firman, Yesus Kristus yang sang firman itu, yang bikin mujizat, itu tinggal di mana? Ya di dalam diri saudara. Lah Bapak, ya di dalam diri saudara. Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang merencanakan dan membuat jalannya mujizat terjadi itu tinggal di dalam diri saudara. Karena itu saudara pasti bisa bikin mujizat, gitu loh. Kenapa Pak kok nggak bisa bikin mujizat? Karena saudara nggak melakukan, nggak menggunakan, nggak menjalankan namanya karunia, melayani Tuhan dan sesama. Moh kayak tukang prosok aku mau nyambut, salah. Pekerjaannya membedakan saudara, tapi orang ini sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi nggak ada perbedaan lagi. Siapapun yang milik Tuhan itu sungguh berharga, gitu. Yang membedakan adalah pekerjaannya. Itu akan hilang, saudara. Ya. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam sekolah. Next, baca nak. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi Roh Kudus yang tinggal di dalam surga itu bersama-sama. Satu lagi nak, next, satu lagi baca.
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi saat saudara lahir baru, Roh Kudus itu tinggal di dalam diri ini loh. Ini bersama-sama dengan roh kita, roh manusia kita yang sudah pasif, yang sudah mati karena dosa itu bersaksi bersama-sama bahwa saudara adalah anak Allah. Kalau anak Allah, maka cara hidupnya juga berubah. Sebelum lahir baru, suka gosip, suka bohong. Bohong itu paling nikmat kok pokoknya, apalagi pengusaha, percaya. Dulu saya pada waktu saya masih full pekerjaan murni, itu bohong setiap hari. Kenapa? Gak lep proyek pak, gak bohong tenan. Kita nggak dapat untung loh kalau nggak bohong. Tetapi setelah Tuhan panggil, kebohongan ini menjadi sesuatu yang harus dibuang. Itu penderitaan, membuang kebohongan itu suatu penderitaan. Itu namanya salib. Membuang kebohongan itu sama dengan pikul salib. Lek saudara suka bohong, saudara tidak pernah pikul salib. Amin. Kejujuran itu emas. Kebohongan itu menjadi suatu kenikmatan yang harus dibuang, harus disalib, Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, roh manusia kita itu loh, yang sudah mati, yang sudah pasif karena dosa, keturunan, benih dosa, natu dosa ada itu loh saudara. Itu Roh Kudus menghidupkan kembali, dituntun supaya jalannya persis koyo anak Allah. Karena berjalannya ngawur, sakarepe dhewe, kemuannya sendiri. Sekarang saudara menjadi anak Allah karena Roh Kudus. Nah, nuntun Roh Kudus tadi nuntunnya apa Pak? Dia memberikan karunia, dia memberikan talenta, dia memberikan kemampuan supaya saudara kerjakan. Itu caranya dia nuntun supaya karakter saudara menjadi seperti Kristus. Jadi saat saudara menghadap tata pengadilan Kristus bareng-bareng, badi dari Ngawi, siap Tuhan. Sekarang kau melayani setia, nggak pernah dapat PK, transport sendiri, bahkan bergerak Tuhan. Nya tak kasih wakeh. Pak Edi dari Mantingan, adu-adu nang Salatiga, tuh mau meyakinkan, mau bersaksi, meyakinkan bahwa dia Yesus adalah Tuhan. Engkau telah memberitakan nama besar bagiku, kau berikan aku opah atau mahkota. Pak Hermanto karena doa dewe setia melayani Tuhan, ngambil pelayanan di GBI Sapot, apapun saudara, maka dia akan diberikan upah. Siapapun jemaat GBI Sapot jangan sampai tidak mendapatkan upah atau mahkota, karena waktu kita dipanggil tidak tahu. Kalau kematian saudara saya ini ada tanggalnya, saudara saya pasti siap-siap sekarang gitu loh. Karena waktunya panggilan itu tidak tahu, maka saudara pun harus siap sekarang. Untung sekarang bisa dijelaskan karunia. Kalau enggak saudara, enggak kebentuk karakternya, rugi ya. Next satu. Next lagi. Lah, Rasul Paulus menjelaskan lebih dalam lagi yang terakhir. Paling jelas lagi. Baca nak, next. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, stop. Sekali kelak, ini Paulus ngomong, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Hari Tuhan itu kapan? Saat saudara dipanggil. Wis kasar ini loh, bahasa kasar. Saat saudara saya mati, gitu ya. Saat hari Tuhan, lagi ngenteni kiamat Pak, gak kiamat loh, aku budak dhisik lah. Hari Tuhan itu bicara juga saat saudara sudah tidak tinggal di dalam dunia ini, ya. Karena hari Tuhan itu menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api. Makanya ada ayat firman Tuhan berkata, semua orang yang percaya Yesus itu akan digarami dengan api. Ya. Wah, medeni Pak, iya medeni. Makanya ikut Yesus itu tidak semudah. Karena apa? Ada proses penggaraman seperti api. Orang perjanjian lama kalau memberikan persembahan korban kepada Allah, kambing domba, ya,
sebelum dagingnya mereka dipotong-potong untuk digarami, mereka kambingnya harus diapakan dulu? Disembelih. Ya, kambing disembelih, terus dikuliti, daging dipotong-potong, terus ditata di mesbah, mereka diurapi dengan garam, kasih garam grosok itu, digarami semuanya. Tujuannya apa? Supaya awet, supaya tidak rusak. Maka perjanjian garam di Alkitab itu simbol perjanjian kita dengan Allah supaya tidak rusak. Itu artinya ya, digarami. Dari daging kalau digarami, ibu kan pasti hafal. Daging wis digarami, dijarno di meja, itu tidak akan rusak dibanding dengan yang tidak digarami, karena bakteri masuk kena garam mati. Daging yang ada bakterinya setelah digarami, bakterinya pasti masuk merusak. Yang merusak daging itu pasti mati. Ya, maka di Alkitab berkata setiap orang yang percaya Yesus itu pasti akan digarami dengan api. Penggaraman itu ada proses pembentukan karakter. Seperti api, itu seperti, sudah pernah nggak boleh masalah kayak aduh masalahnya makin menyakitkan, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, gitu loh masalahnya. Pernah nggak ngalami gitu? Masalah yang bertumpuk-tumpuk, sisi belum sono, ini belum, ini ono lagi. Itu yang disebut dengan proses penggaraman. Ya. Makanya dikatakan sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana perjalanan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Artinya kalau api itu bicara tentang ujian, masalah, pencobaan besar. Tapi kalau saudara sudah ada garamnya, sudah ada karakter Allah, walaupun dipaksa, saudara nggak akan pernah berubah. Kebiasaannya nota palsu, supaya dapat untung. Tapi karena sudah digarami, dipaksa sampai ditokno ning kantormu, saudara tetap tidak akan pernah membuat nota palsu. Kenapa? Sudah ada garame, sudah ada karakternya Tuhan di situ. Saudara ibadah jam 8, pelayan Tuhan datangnya setengah 8. Karena saudara sudah digarami, saudara tidak akan pernah datang jam setengah 9. Yang percaya katakan, Pak, aku tersinggung. Ya tak singgung memang. Kenapa? Karena itu hubungan dengan karakter. Saudara memberikan yang terbaik kepada lawang. Saudara lebih baik sudah tersinggung sekarang, marah sekarang, wis ngamuk tante ini sekarang, daripada saudara ditolak saat menghadap takhta pengadilan Kristus. Sudah tidak kesempatan lagi. Lek ngamuk sekarang sudah masih ada kesempatan lagi. Wong diamuk aku harus boleh kok. Saudara, kalau sing ngono amukane Pak Arso, saudara. Ya, tapi daripada saudara nanti ditolak saat ada perjamuan kawin, pesta kawin itu bersama Kristus, sudah ada saudara kecewa, sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, Bapak Ibu. Ya, next baca nak. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Nah, jika talenta saudara tadi pakai, gunakan melayani Tuhan dan sesama, saudara pasti akan disinggung orang berkali-kali. Tapi karena berkali-kali dan saudara itu melayani Tuhan, melayani Allah, saudara kan tenang orangnya. Mbok singgung, lah pokoknya firman ngomong aku tetap oh kamu ngomong gak iso, pokok firman ngomong bisa. Saudara nggak akan pernah goncang, nggak akan berubah, nggak tersinggung lagi, nggak kecewa lagi. Karena apa? Tahan uji. Karena apa? Karena sudah ada karakternya Tuhan, sudah terbentuk karakter Tuhan. Dari mana terbentuknya? Dari talenta, dari karunia, dari pekerjaannya Tuhan siapkan tadi. Next. Ya. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan seperti dari dalam api. Nah, jika pekerjaannya terbakar, mereka malas selama hidupnya, malas gak melayani Tuhan, gak melayani sesama, pokoknya jalui dilayani. Itu seperti pekerjaan yang terbakar, yang ia akan menderita kerugian, ditolak, mereka kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Aku mau tahu saudara, Bapak Ibu yang pernah selamat dari dalam api atau lihat video,
Itu modelnya ya apa? Bergembira, sukacita, atau aduh, panas, aduh. Itu bicara apa sih Bapak Ibu? Kekecewaan. Yang lainnya dapat upah. Kalau saudara belajar dalam lagi tentang firman itu, tentang konteks Korintus ini, tentang Paulus ini, tentang pemerintahan 1000 tahun bersama Yesus, maka apa yang sudah kerjakan sekarang ini, saudara kan dapat upah sama Tuhan, mahkota yang digunakan untuk hidup bersama Kristus di 1000 tahun pemerintahan damai. Kalau dibaca kitab Wahyu, ya, itu ada orang-orang yang diberikan upah. Pernah nggak kamu dapat upah menguasai 5 kota, menguasai 10 kota? Pernah baca firman yang seperti itu di Alkitab, ada kan? Itu bicara tentang upah. Jadi pada waktu pemerintahan Tuhan Yesus 1000 tahun itu, ada yang menafsirkan, hamba-hamba Tuhan menafsirkan para teolog, itu bicara tentang pemerintahan yang orang-orang yang dapatkan upah, dapat mahkota, bisa juga duduk menjadi kepercayaan Tuhan, punya rumah, punya jabatan yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi orang yang selama hidup yang sekarang ini tidak memiliki upah, mereka tetap diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Kalau teman-teman itu melayani aktif, dia kasih upah. Wis tak bawa gambarannya gini, yang lainnya punya rumah, punya pekerjaan, jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, semua dapat upah, kepercayaan, mahkota. Tapi kita juga enggak dihukum, enggak hukum kekal, enggak. Tapi kita juga hidup di zaman itu. Tapi kita enggak punya pekerjaan karena kita diselamatkan seperti dari dalam api. Enggak punya kerjaan, enggak punya rumah. Namanya apa gitu? Yang lainnya teman-teman kita, aduh, punya kerjaan, punya rumah, punya pabrik, punya toko. Mereka hidup di zaman Yesus itu 1000 tahun. Dan kita yang nggak punya apa-apa, nggak berdapat upah, kita masih boleh hidup. Tapi kita nggak mati kekal di api neraka, enggak. Kita boleh hidup sama di situ. Tapi kita nggak punya pekerjaan, nggak punya upah. Namanya apa ini? Wis nggak punya upah, nggak punya pekerjaan, nggak punya rumah. Waduh, ini cocok gelandangan. Ning kono ngomong yo mai podo, saudara. Jadi apa? Gelandangan. Masa saudara mau gelandangan jadi gelandangan di surga? Kan ya enggak. Itu menjadi mudah kita memberikan analogi supaya sudah tahu gitu. Untuk ngubah supaya tidak jadi gelandangan, kapan ngubahnya? Sekarang. Makanya sekarang ambil kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama. Itu bisa diwujudkan di gereja, Pak Bu. Di gereja ini lengkap. Melayani Tuhan, saudara bagi pendoa, itu melayani Tuhan. Sudah berdoa sawat, ya, yang terima tamu, yang diakonisa, yang musik, semuanya asr dan sebagainya, itu melayani pekerjaannya Tuhan. Itu lengkap. Lah aku gak kumanan Pak di gereja. Saudara bisa melayani sesama di pekerjaan saudara. Dek, temani kayak ketok pingin ngombe satu kantor, saudara punya itu kok nih, aku lah kehilangan duit, saudara kehilangan sekarang, tapi namanya investasi kerajaan surga. Ada temanmu lek berangkat mesti telat karena dia naik angkot, aku naik motor gak kanggo ndok mah, pakein sih. Itu namanya melayani sesama. Ya, next. Nah, habis. Jadi Bapak Ibu, semua saudara saya ini diberikan talenta, diberikan karunia, diberikan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelum saudara percaya Yesus. Yesus mau saudara hidup di dalam pelayanan itu. Jadi melayani Tuhan, bicara melayani Tuhan dan sesama. Siapa yang belum melayani Tuhan hari ini? Ambil keputusan melayani Tuhan. Musik silakan maju.